Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan fungsi ya. Jadi kelanjutan dari materi sebelumnya tentang perulangan, ya, kemudian variabel dan semacamnya. Sekarang kita menginjak tentang masalah fungsi. Ya, nah sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih apa arti dari fungsi gitu kan ya. Nah, fungsi gitu kan ya. Kita saat ngoding biasanya itu kita eh, menulis coding gitu kan ya. Banyak gitu tulisan coding itu. Kita banyak itu. Nah, permasalahannya gitu kan ya. Kita menulis beratus-ratus atau beribu-ribu baris coding itu pasti ada codingannya berulang gitu kan ya. Misalkan kita baris pertama, baris ke-10 katakanlah, ada buat coding. Tapi misalkan di baris ke-50 ada kode yang sama gitu, kita manggil ulang. Nah, di Python gitu kan ya, di perulangan, di bahasa pemrograman apapun gitu kan ya, kita mengenal ada sebuah istilah namanya fungsi. Nah, fungsi ini membuat codingan kita atau kode program kita itu bisa didefinisikan sekali saja, kemudian bisa diulang berulang kali, gitu kan ya, reusable, gitu kan ya. Jadi sifatnya adalah reusable, bisa digunakan berulang kali, gitu. Contoh, nah contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman pertama harus belajar membedakan antara fungsi dengan perulangan ya. Kayak di sini adalah definisi perulangan. Contoh nih ya, ada print hello selamat pagi, print hello selamat pagi. Ini nulis berulang kali biasa, ya. Print hello selamat pagi 3 kali. Nah, kalau ini gitu kan ya, ini nulis selamat pagi tapi menggunakan for perulangan ya. Jadi for i in rank 1 sampai 4 di print hello selamat pagi. Nah, outputnya adalah seperti ini. Outputnya sama gitu kan ya. Halo selamat pagi gitu kan. Nah, sekarang codingan tapi dengan menggunakan fungsi. Ya, fungsi. Jadi di sini kita membuat fungsi terlebih dahulu. Untuk membuat fungsi biasanya kita menggunakan def ya. Def, misalkan di sini fungsinya namanya salam. Def salam print hello selamat pagi. Tuh. Kemudian setelah kita membuat fungsinya ini gitu kan ya, fungsi salam ini, kita memanggil lagi fungsi yang setelah kita buat. Maka di sini misalkan ada salam buka tutup buka kurung tutup kurung salam 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 gitu kan ya, ada 3 kali. Kemudian maka outputnya juga sama. Hello selamat pagi sama gitu kan ya. Selamat pagi, halo selamat pagi. Kurang lebih mirip memang kalau kita lihat outputnya ya gitu. Tapi kalau dari codingannya pasti berbeda. Oke. Nah, jadi bagaimana sih membuat fungsi gitu kan ya? Nah, membuat fungsi kita perlu mengenal tentang sintak utamanya atau rumus umumnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau membuat fungsi itu rumus umumnya adalah kita harus menggunakan kata kunci def nih ya, kata kunci def. Jadi di sini ada def, kemudian nama fungsinya itu apa, kemudian ada parameter apa, kemudian ada statement apa yang akan ada gitu kan ya, yang akan dieksekusi, kemudian ada return gitu, ada return atau enggak, ini tergantung fungsinya gitu kan. Jadi rumus umumnya adalah kita menggunakan def ya tuh. Contohnya gimana Pak? Contohnya ini. Nah, jadi ini contoh gitu kan ya, def function name parameter. Kita contoh di sini nih, ada def, kita menggunakan function name-nya, nama fungsinya adalah Sapa. Kemudian di sini ada parameter nama gitu kan ya. Kemudian di sini ada print hai nama apa kabar gitu kan ya. Misalkan contohnya gini nih. Saya punya fungsi namanya fungsi Sapa, kemudian parameternya saya kasih nama Umar gitu variabelnya. Parameter atau variabel lah di sini ya. Umar. Sapa Ratna, Sapa Ayu, Sapa Rudi. Maka kalau codingan saya ini saya jalankan gitu kan ya. Hasilnya seperti ini. Hai Umar, apa kabar? Hai Ratna, apa kabar? Gitu kan ya. Karena ini parameternya saya ubah-ubah gitu kan. Jadi tetap sama fungsinya fungsi Sapa gitu kan ya. Cuma parameternya diubah-ubah, maka outputnya juga berubah. Gitu kan. Jadi hai namanya siapa, apa kabar? Gitu. Jadi jadi
rumus umumnya membuat fungsi seperti ini, ada def function name atau nama fungsinya apa, ada parameter, kemudian ada statementnya gitu kan, kemudian ada return atau tidak gitu kan, seperti itu. Contoh lain seperti ini sama gitu kan, contoh lain. Oke, nah fungsi itu teman-teman dalam pemrograman, terutama di Python ini ya, fungsi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah fungsi itu tanpa mengembalikan nilai. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah fungsi dengan mengembalikan nilai. Tuh. Oke, kita kenalan terlebih dahulu dengan yang pertama ya, fungsi tanpa mengembalikan nilai. Nah, fungsi tanpa mengembalikan nilai gitu kan ya, itu seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita membuat contoh nih, def luas segitiga alas tinggi, luas alas kali tinggi dibagi dua, print luas segitiga gitu kan ya. Nah, ini adalah contoh fungsi tanpa mengembalikan nilai gitu. Jadi sama rumusnya def gitu kan ya. Ini nama fungsinya, ini parameternya, kemudian ada statementnya apa, kemudian nah, kalau tanpa mengembalikan nilai, berarti nilai dari ini atau setelah dieksekusi itu langsung di print gitu. Itu kalau fungsi tanpa mengembalikan nilai. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kalau kalau suatu saat fungsinya itu dipanggil itu seperti ini. Luas segitiga 4,9 gitu kan ya. 4,9. Jadi kita cukup cukup eh, menulis codingannya cukup ininya aja gitu, cukup panggil ininya fungsinya sama parameternya. Kita tidak perlu lagi menulis panjang seperti ini gitu kan ya. Jadi di atas misalkan ada apa namanya, kita mendefinisikan fungsi, kemudian di bawah codingan baris keberapa gitu kan, katakanlah misalkan baris ke-50 gitu kan ya, kita panggil ulang kan, ini fungsinya seperti itu. Maka kalau ini di print gitu kan ya, ini hasilnya seperti ini. Luas segitiga adalah 18. Oh 18 Pak, iya, karena 4 dikali 9 kan 36 dibagi 2 di 18 seperti itu. Oke. Ini yang pertama, fungsi tanpa mengembalikan nilai. Jadi langsung di print gampangannya. Fungsinya itu ada nilainya itu dikeluarkan langsung, jadi tanpa dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah ada fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, fungsi mengembalikan nilai itu apa Pak? Jadi kalau fungsi mengembalikan nilai gitu, eh, itu jadi kita menggunakan return ya teman-teman, gampangannya. Seperti ini contohnya. Luas persegi gitu kan ya, luas persegi def luas persegi sisi. Luas sama dengan sisi kali sisi, return luas. Nah, jadi dia itu nilainya itu tidak langsung di print gitu kan ya. Tidak langsung di print tapi nilainya itu dikembalikan terlebih dahulu. Makanya di sini adalah kita menggunakan kata kunci return. Biasanya kalau tadi gitu kan ya, yang ini kan langsung di print nih, dikeluarkan. Di print, tapi kita tinggal panggil ininya gitu kan ya. Nah, kalau kalau mengembalikan nilai gitu kan ya. Jadi kita di return dulu. Nilainya itu ditahan lah, ditahan terlebih dahulu, jangan dikeluarkan dulu. Di return, makanya di return gitu. Kemudian setelah di return, nah kita di sini ngeprint, baru dipanggil, manggil fungsinya itu di print. Gitu. Seperti itu gampangnya. Ini contoh, jadi perbedaannya antara fungsi yang mengembalikan nilai dengan tidak mengembalikan nilai. Gitu kan. Jadi ini contohnya def luas persegi gitu kan ya. Sisi luas sama dengan sisi kali sisi, print luas persegi adalah seperti ini luas gitu kan. Kemudian kita panggil fungsinya luas persegi. Nah, kemudian kalau seandainya mengembalikan nilai adalah def luas persegi, luas sama dengan sisi kali sisi, return luas. Nah, baru kita panggilnya di print. Itu bedanya antara yang mengembalikan nilai dengan tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau tidak mengembalikan nilai, udah kita print, udah kita keluarkan nilainya, kemudian kita tinggal panggil nama fungsinya aja gitu kan. Nah, kalau mengembalikan nilai, kita menggunakan return terlebih dahulu. Di return. Jadi nilainya ditahan terlebih dahulu. Ditahan, kemudian baru kita panggil, misalkan di sini nih, print. Fungsinya dipanggil. Seperti itu. Jadi perbedaannya. Contoh lain ini. Jadi ini misalkan fungsi mengembalikan nilai, fungsi luas persegi dipanggil lagi untuk variabel lain volume. Jadi kalau kita
persegi ya, persegi dengan kubus itu kan apa namanya, rumusnya mirip gitu kan ya. Kalau kita mencari luas dari persegi itu kan sisi kali sisi. Tapi kalau volume kubus gitu kan ya, sisinya kan ada 3 ya. Sisinya ada 3, sisi kali sisi gitu kan ya. Maka jadi di sini nih. Jadi di sini pertama kita punya luas persegi sisi, di mana luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian kita di sini ada return luas, nilainya ditahan terlebih dahulu gitu kan ya. Return luas. Kemudian kita bikin def lagi gitu kan ya. Bikin fungsi lagi volume kubus sama sisi gitu kan ya. Tapi di sini ada volume adalah luas persegi di luas persegi ini ya, luas persegi sisi dikali sisi gitu kan ya. Kemudian return volume, nilainya ditahan lagi, nilainya dikembalikan lagi. Kemudian kita baru panggil fungsinya tuh. Print volume kubus ya, volume kubus dikeluarkan. Jadi di print lah gampangannya seperti itu. Jadi ini contoh dari fungsi yang mengembalikan nilai. Contoh sederhananya adalah antara persegi, mencari luas persegi dengan mencari volume kubus gitu kan ya. Karena rumusnya kan mirip gitu kan ya. Kalau luas persegi sisi kali sisi, kalau volume kubus adalah luas persegi dikali sisi atau sisi dikali 3 kali gitu. Sisi dikali sisi dikali sisi sama aja seperti itu. Oke. Terus kemudian di Python tentang masih domainnya membahas tentang fungsi. Jadi fungsi itu juga ada fungsi variabel global dengan fungsi variabel lokal gitu, seperti itu. Nah, definisinya adalah variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi gitu kan ya. Sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses dalam fungsi tempat ia berada saja. Contoh seperti ini ya teman-teman. Ini misalkan saya membuat variabel global nama gitu kan ya. Saya bikin variabelnya nama saya, misalkan alamatnya Bandung, kemudian definisinya def lokal. Ini ada kita membuat fungsi baru gitu, fungsi lokal. Lokal adalah nama misalkan nama Rudi gitu kan, alamat Jakarta. Print alamat, print 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 nama, print alamat gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya di codingan berikutnya ini adalah print nama sama print alamat gitu kan ya. Tapi perbedaannya adalah ketika saya ngeprint di sini, saya tidak akan ngeprint ini gitu kan ya. Nama saya Rahmat Fauzi ini. Tapi saya akan ngeprint yang Rudi. Karena ini variabelnya adalah di lokal. Kalau seandainya yang di sini gitu kan ya di luar, maka adalah saya manggilnya ngeprintnya itu yang atas. Karena variabel global. Kalau ini variabel lokal gitu kan ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau ini variabel global sama variabel lokal gitu perbedaannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya memanggil lagi fungsinya gitu kan jadi lokal, maka saya akan memanggil ini gitu. Kalau saya ini, saya akan manggilnya yang atas. Kalau saya lokal, manggilnya yang ini. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya setelah fungsi tadi ada fungsi mengembalikan nilai dan fungsi tanpa mengembalikan nilai. Di materi tentang fungsi juga ada kita mengenal namanya lambda, gitu kan ya. Jadi lambda itu apa sih Pak? Lambda itu adalah lambda expression atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Gampangannya dia joker lah gampangannya. Jadi dia bisa ditempatkan di mana aja. Fungsi fleksibel gitu gampangannya. Lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintak def, tetapi pada ekspresi lambda penulisannya adalah seperti ini. Jadi kalau fungsi biasa kita menggunakan def ya. Kalau ini kita menggunakannya lambda, gitu kan. Lambda argumen expressionnya itu apa? Contoh, kita langsung contoh aja ya. Nah, ini greeting. Greeting lambda name print hello name, gitu kan ya. Biasanya kan kita def ya, def nama fungsinya apa, kemudian masukkan parameter, kemudian ada apa. Nah, kita secara singkatnya gitu kan ya, kita cukup pakai lambda saja gitu. Maka di sini greeting lambda name ya. Kemudian print hello. Nah, ini ekspresinya itu apa gitu kan. Ekspresinya apa. Karena kalau rumusnya yang biasa kan seperti ini ya. Rumusnya ini. Jadi def function parameter statementnya itu apa atau ekspresinya ini apa. Tapi kalau di
lambda gitu kan ya. Di lambda seperti ini teman-teman. Greeting lambda name gitu kan ya. Ini misalkan nama parameternya argumen. Ini kan argumen, tapi ini saya kasih namanya name. Gitu kan. Name print ini. Maka ketika di greeting misalkan greeting Rahmat Fauzi gitu, greeting Dian, greeting Ayu gitu kan ya. Gitu. Kemudian di sini juga sama nih. Ini greeting lambda name print hello name juga, kemudian ada sapa, sapa sama dengan greeting, maka greeting Andi dengan greeting Nelly gitu kan ya. Ini sama aja nanti fungsinya. Gitu. Greeting greeting Andi dengan greeting Nelly. Karena sapa, variabel sapa ini adalah nilai dari greeting seperti itu. Nanti kalau di print hasilnya sama, dijalankan programnya seperti itu. Oke, jadi masih tentang lambda gitu kan ya. Kita memang tidak harus menggunakan lambda, tapi dalam suatu kasus tertentu lambda memang lebih baik digunakan daripada fungsi biasa. Gitu kan ya. Lambda biasanya dibutuhkan saat kita ingin membuat fungsi dalam satu baris. Ya. Biasanya saat menggunakan fungsi-fungsi seperti filter, map, reduce, gitu kan, kita akan membutuhkan namanya fungsi lambda. Mengapa? Karena di fungsi-fungsi tersebut membutuhkan parameter fungsi. Contoh seperti ini. Misalkan ada bilangan nih, ada bilangan 10 sampai 1 nih ya, 10, 2, 8, bla 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 sampai 1. Kemudian ini ada apa namanya? Variabel filter result map lambda x dikali x bilangan gitu kan. Print list filter result gitu kan, seperti itu. Jadi kita butuh fungsi, gitu kan ya, fungsi. Nah, ini penggunaannya lambda di sini gitu kan, map. Kemudian misalkan kita mau menentukan bilangan genap. Genap sama dengan lambda x x dibagi modulus 2, sama dengan 0, list filter genap rank 11 gitu kan, seperti ini. Jadi ini contoh gitu kan ya tentang penggunaan lambda. Jadi ya kita suatu saat kita membutuhkan fungsi tapi cuma satu baris, gimana caranya gitu kan ya, biar nggak terlalu panjang, maka kita menggunakan lambda seperti itu. Jadi mengapa harus memakai lambda? Ya karena kita akan membutuhkan saat menggunakan fungsi tersebut. Misalkan di sini ada fungsi filter, fungsi map gitu kan, seperti ini. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan tentang fungsi kan ya. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ini gitu kan ya, silakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, like, dan jika dirasa bermanfaat, silakan share video ini. Jangan lupa subscribe juga channel video ini ya. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.